Pertanyaannya adalah, benarkah Roy Suryo kelelahan? Benarkah kondisi kesehatan Roy Suryo terganggu sehingga dia bebas dari tahanan? Anggapan bahwa Roy Suryo sedang berdramatisasi, sedang bersandiwara, menurut saya adalah anggapan yang wajar. Mengapa demikian? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu. Hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022. Masih terkait dengan Roy Suryo. Roy Suryo tadi malam sekitar pukul 22.30-an selesai diperiksa oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Selama 12 jam lebih dia diperiksa sebagai tersangka atas kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang ia unggah di Twitternya itu. Dia sudah jadi tersangka dan keluar dari ruang penyidikan Polda Metro dengan kondisi sempoyongan, dipapah kayak orang mau pingsan gitu, bahkan pakai naik kursi roda. Pengacaranya bilang bahwa dia kelelahan, sakit, dan inilah yang kemudian dijadikan alasan Roy Suryo tidak ditahan, dan polisi pun mengkonfirmasi itu. Pertanyaannya adalah, benarkah Roy Suryo kelelahan? Benarkah kondisi kesehatan Roy Suryo terganggu sehingga dia bebas dari tahanan? Benarkah itu jujur ataukah hanya sandiwara? Hanya trikman? Banyak netizen, banyak orang yang meragukan kondisi sebenarnya. Banyak orang yang menduga bahwa itu adalah akal-akalan saja Roy Suryo agar tidak ditahan oleh polisi. Saya kira dugaan itu, tuduhan itu wajar-wajar aja menurut saya. Ya, sekali lagi saya menilai bahwa anggapan bahwa Roy Suryo sedang berdramatisasi, sedang bersandiwara, menurut saya adalah anggapan yang wajar. Mengapa demikian? Karena Roy Suryo memang terkenal licik ini. Terkenal licin kayak belut gitu. Sebelum ini, dalam kasus yang sama, kasus meme stupa, Roy Suryo kan sudah menunjukkan akal-akalan liciknya. Yakni manuver bahwa dia orang yang tertuduh, yang mengunggah meme itu besar-besaran, ditanggapi banyak orang, membuat gaduh. Tetapi malah justru dia melaporkan 3 akun yang unggah pertama. Padahal posisinya adalah sama, dia juga mengunggah. Justru yang membuat heboh besar-besaran adalah dia sendiri karena akun besar. Yang akun sebelumnya nggak heboh kayak Roy Suryo. Tapi dia berani-beraninya ngeles melaporkan 3 akun pengunggah pertama. Ini kan sama aja maling menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya kan begitu. Dia menganggap diri sebagai korban. Ini kan akal-akalan. Ini kan sandiwara, dramatisasi biar tidak ditangkap gasik begitu. Biar tidak diperiksa gasik gitu. Jadi, nah oleh karena itu saya tadi sepakat bahwa ini manuver Roy Suryo. Ini sandiwara Roy Suryo agar tidak ditahan oleh polisi. Dan nampaknya polisi memang tidak menahan Roy Suryo dengan alasan kesehatan. Ya, itu alasan pentingnya mengapa semalam Roy Suryo tidak langsung ditahan usai menjadi tersangka karena alasan faktor kesehatan. Walau alam, kita hanya menduga-duga, kita hanya mencurigai berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebelumnya terkait dengan Roy Suryo. Nah, realnya apakah betul Roy Suryo terganggu kesehatannya, sakit usai diperiksa 12 jam itu, hanya dokter yang tahu. Dan saya kira polisi pun akan merujuk kepada pernyataan dokter tentang kondisi kesehatannya Roy Suryo itu. Nah, tentang alasan polisi tidak menahan Roy Suryo karena faktor kesehatan itu, ini saya baca beritanya ya.
Kondisi kesehatan jadi alasan polisi tak tahan Roy Suryo. Ini ditulis oleh CNN. Polisi mengkonfirmasi tak menahan Roy Suryo usai menjalani pemeriksaan pada Jumat malam. Roy Suryo sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus unggahan meme stupat Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Tidak ditahan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dikonfirmasi Jumat. Zulpan mengatakan Roy Suryo tidak ditahan penyidik karena kondisi kesehatan. Namun, Zulpan tak menjelaskan lebih lanjut soal kondisi pakar telematika tersebut. Guyo kan. Pakar telematika. Pakar ngeles. Pakar telematika tapi suka ngeles. Suka tidak masuk akal gimana nih. Makanya pakar nih. Ya, alasannya sakit, kata Zulpan. Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, Roy terlihat dalam keadaan kurang sehat dan lemas saat keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya usai hampir 12 jam pemeriksaan. Bahkan Roy terlihat sempat menggunakan kursi roda dan mesti dipapah oleh 2 orang saat berjalan keluar dari gedung menuju ke mobil. Roy tak memberikan sepatah kata pun kepada awak media yang menunggunya. Sementara kuasa hukum Roy, Pitra Romadhoni, juga hanya menyampaikan bahwa kliennya perlu istirahat. Oke lah ya, kita akan pantau 1-2 hari ke depan. Kalau alasannya sakit tidak ditahan, maka ketika nanti sudah sembuh, ketika sudah sehat, Roy Suryo harus segera ditahan dong. Kalau sudah sehat, kalau alasannya betul-betul itu, faktor sakit. Dan mudah-mudahan sakit beneran ya. Jangan sakit bohong-bohongan. Resiko dari kenyinyirannya Roy Suryo sendiri. Nyinyir yang tidak pada tempatnya, nyinyir yang dilakukan oleh orang yang tidak semestinya. Ya, sudah sering saya katakan, dia itu kapasitasnya mantan menteri loh ya. Mantan menteri bukan pere-pere, bukan bain-bain. Seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat luas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jangan kemudian ikut-ikutan nyinyir yang bukan hanya tidak berguna, tapi sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Sangat berbahaya bagi kerukunan hidup antar umat beragama, antar anak-anak bangsa. Kalau yang nyinyir sekelas orang-orang biasa ya bukan mantan pejabat tinggi, masih bisa dimaklumi lah. Tapi kalau Roy Suryo ataupun nanti siapapun yang lain, mantan-mantan pejabat elit, mengunggah hal-hal yang merusak Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa diampuni menurut saya. Ya, mencuri uang 100.000 misalkan, sama-sama 100.000. Tapi kalau dilakukan oleh pejabat besar dan dilakukan oleh orang rendahan, beda nilainya dong. Kalau orang rendahan, masyarakat yang tidak bisa makan mencuri, walaupun salah masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau orang yang mencuri adalah orang terhormat, punya status sosial dan jabatan yang terhormat, tidak bisa diampuni secara moral, bukan nilainya, tapi moralnya. Itulah untuk gambaran pada sisi yang lain. Terima kasih, kita pantau terus, kita kawal terus. Roy Suryo, kalau sampai tidak ditahan setelah sehat, maka alasan polisi harus kita pertanyakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.